Iya, Gracia dan saudara, memang banjir lagi ya. Kalau kita ngomongin banjir, hujan dikit, ini jalanan memang langsung tergenang. Permukiman itu juga terendam. Betul, ya. betul. Jadi ini memang menjadi derita warga Jakarta itu selama bertahun-tahun. Derita saya, derita Gina, derita semua juga nih seperti yang tinggal di Jakarta. Nah, ini menuju usia 5 abad Jakarta, sudah sejauh mana penanganan banjir di tangan gubernur dan wakil gubernur yang baru? Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menangani persoalan banjir. Siapa sangka Jakarta dengan segala kemegahannya memiliki masalah yang bertahun-tahun tak kunjung usai. Banjir, ya, banjir yang masih menghantui warga Jakarta. Banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir rob. Gubernur Jakarta saat ini Pramono Anung mengklasifikasi banjir Jakarta menjadi 3 bagian. Pramono pun berkata akan sungguh-sungguh tangani banjir. Benarkah demikian? Salah satu penanganan banjir yang saat ini dilakukan yakni membuat 13 pompa baru di berbagai wilayah Jakarta. Akan ada kurang lebih 13 titik lagi yang akan kita tangani seperti ini untuk bisa menyelesaikan hampir sebagian besar banjir lokal yang ada di Jakarta. Nanti detailnya 13 titik biar Bu Ika yang menjelaskan, tetapi dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menangani persoalan banjir, termasuk diantaranya adalah yang disebut dengan normalisasi Sungai Ciliwung. Bukan hanya rumah pompa, normalisasi Kali Ciliwung tetap jadi andalan Pramono Anung. Yang paling utama di Jakarta ini salah satunya adalah normalisasi Sungai Ciliwung. Kontribusi terbesar itu di normalisasi Sungai Ciliwung ada 14 penlok ya, 13. Ada 14 penlok, 3 penlok sudah saya tanda tangani. Sehingga artinya kita akan memulai menangani yang besar. Lalu tepatkah jurus jitu Gubernur Jakarta saat ini meredam kepungan banjir hingga mengatasi banjir saat curah hujan tinggi? Nah, masalah yang menarik adalah Jakarta itu harusnya punya retention pond. Jadi tempat-tempat untuk mewadahi kantong-kantong air. Seperti contoh kan, sebetulnya perencanaan banjir di Jakarta itu sudah merencanakan adanya system polder. Tapi kendala terbesar itu adalah pada pembebasan tanah. Rumah pompa dianggap efektif ya untuk mempercepat pembuangan. Tapi pertanyaannya, kita juga perlu adanya kolam-kolam retensi untuk mewadahi potensi air yang tergenang atau tidak terwadahi. Nah, ini kan kayak seperti kita punya situ, punya embung gitu kan. Nah, Jakarta kurang. Jakarta sebetulnya kalau banyak kolam-kolam retensi untuk mewadahi limpasan air yang tidak terkendali itu bisa sangat membantu. Karena persoalan yang terjadi di Jakarta adalah tata ruang air dan tata ruang manusia itu berkonflik. Air itu perlu rumah, manusia perlu rumah. Yang menjadi masalah, manusia menempati rumah air. Sementara air kan perlu wadah, perlu tempat untuk diwadahi. Apalagi pada saat misalnya terjadi pasang laut, air itu perlu tempat parkir air. Nyatanya, banjir bukan hanya merendam permukiman atau jalan, tapi dampaknya kerugian yang ditimbulkan bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. Warga Jakarta yang paling merasakannya. Ya, karena saya nggak bisa keluar, Pak. Kemana-mana nggak bisa kan. Jadi kalau misalkan di sono banjir, saya nggak bisa kemana-mana. Pun mau pesan makanan atau semua pun stuck gitu loh. Jadi kita nggak bisa beraktivitas apapun kecuali di rumah. Kalau bisa mudah tertangani. Jadi kalau misalkan ada banjir, nggak lama-lama itu surutnya. Langsung cepat surut itu aja. Supaya nggak ganggu masyarakat secara keseluruhan, baik yang sekolah, pergi ke kantor maupun. Ya harusnya irigasinya itu diperlancar lagi. Mungkin edukasi dan sosialisasi juga perlu untuk masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian akses untuk membuang sampah itu harus jelas juga, atau daur ulangnya atau segala macam sosialisasi juga diperbanyak gitu dari pemerintahnya seperti itu. Mencegah banjir kembali datang, peran masyarakat Jakarta juga diperlukan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan saluran di permukiman, mungkin terdengar biasa, tapi dampaknya luar biasa.
Menuju usia 5 abad Jakarta, sudah seharusnya warga Jakarta tak lagi hidup berdampingan dengan keruhnya banjir. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan.